VT atau CV ya. Ada beberapa langkah yang harus Anda pikirkan dahulu, brainstorm ya. Anda pikirkan dahulu, Anda model CV-nya seperti apa sih? Dalam format internasional ya, CV secara internasional yang berlaku secara internasional itu sebetulnya tidak ada patokan khusus apa yang harus Anda tulis atau Anda model menulisnya seperti apa, itu tidak ada patokan khusus. Ya, tidak ada form khusus kecuali ya memang dari perusahaan itu mengirimkan Anda ini silakan isi form CV, itu juga bisa ya. Misalkan setelah Anda ada panggilan gitu kan, ada panggilan wawancara, oke, sebelum Anda datang ke wawancara silakan isi form CV dari perusahaan kami. Biasanya sudah berbentuk formulir khusus yang harus Anda tulis. Tetapi kalau memang tidak ada, ketika Anda melamar surat pekerjaan, biasanya Anda juga melampirkan CV. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui ya ketika Anda membuat CV. The first one, yang pertama adalah di sini sebentar saya mana sih kok nggak ada catatan nih? Oh, ini dia. Here you go. Oke, yang pertama brainstorm. Ya, brainstorm some ideas. Anda harus memiliki beberapa ide dulu. Ya, formatnya nanti akan saya buat seperti apa sih? Format, ya, format dalam CV itu sebaiknya disesuaikan juga dengan posisi apa Anda melamar pekerjaan. Bisa saja Anda memiliki 5 format atau 4 format CV yang berbeda-beda, tidak masalah. Ya, semua disesuaikan dengan kemana saya akan melamar pekerjaan. Lalu berikutnya Anda sudah punya formatnya nanti seperti apa? Yang harus Anda perhatikan pertama kali, ya harus Anda tulis pertama kali dan itu harus eye catching, harus mudah didapatkan informasi ini, ya. Begitu orang melihat CV Anda, orang akan langsung melihat pada contact information. Contact information itu harus diletakkan di bagian yang benar-benar eye catching. Begitu lihat langsung tertuju ke sana. Biasanya eye catching-nya itu pasti at the top of the page, ya. Kalau memang formatnya nanti ada format, ya. Contoh format biasanya itu at the top of the page, di bagian atas. Atau mungkin nanti ada model lain, Ma'am, saya nggak tahu, nggak akan menaruhnya di bagian atas, di samping bisa, tergantung formatnya seperti apa. Nanti ada contoh, memang ada contoh yang contact information-nya itu di samping gitu ya, itu ada memang, tetapi intinya adalah harus eye catching. And then number 3, Anda harus menceritakan, ada section atau bagian yang menceritakan your education and qualification, ya, qualification, and then ada work experience, kalau Anda memang memiliki pengalaman kerja, kalau tidak ya tuliskan saja organization experience. Kalau memang tidak ada juga ya work experience Anda tuliskan magangnya boleh, KKN-nya Anda ceritakan di situ ya. Skills, kemampuan Anda itu apa? Achievement, kalau Anda pernah memenangkan suatu lomba atau apapun ya, raihan yang membanggakan. Atau interest, kalau memang Anda tertarik pada satu hal tertentu yang dirasa interestnya itu, hobi Anda itu berhubungan dengan pekerjaan. Silahkan Anda tulis sedetail mungkin. Ya. Jadi misalkan education ini tidak hanya menuliskan lulusan dari Fakultas Ekonomi Unimus, ya. Tidak cukup di situ. Sebaiknya akan lebih baik kalau Anda menuliskan juga prodi apa, ya. Kalau ada penjurusan lain, ya lebih spesifik lagi Anda tuliskan di situ, ya, qualification-nya apa. Work experience tidak hanya menerangkan, oke, pengalaman saya bekerja 3 tahun di perusahaan ABC misalkan. Tapi sebaiknya akan alangkah lebih baik kalau Anda menuliskan di situ work experience-nya itu di perusahaan tersebut Anda di posisi apa, lalu tanggung jawab Anda apa, sehingga orang yang membaca CV Anda will know kemampuan Anda itu sampai di mana, ya.
Sama saja, skill, achievement itu perlu dijelaskan lebih detail. Kemudian, create a section for other information if needed. Kalau ada informasi tambahan ya, misalkan Anda pernah mengikuti pelatihan A B C D E Anda sebutkan. If needed, kalau memang dibutuhkan silahkan Anda cantumkan. Dan terakhir ya, walaupun terakhir tapi ini sangat penting ya, ada references. References itu adalah orang yang bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi tentang diri Anda. Ya, jadi Anda mencantumkan nama seseorang beserta nomor teleponnya, biasanya 2, ya. Biasanya itu 2, not only one, tapi biasanya 2. Jadi perusahaan yang Anda lamar itu akan menghubungi orang tersebut, ya, akan cross check informasi yang Anda berikan ini benar nggak sih? Example, Anda ngaku-ngaku pernah bekerja di Unimus. Nah, orang tersebut, perusahaan baru itu akan menghubungi Unimus, benar nggak di sini? Ya, mungkin tidak menghubungi Unimusnya, tapi di sini reference itu lebih spesifik langsung ke detail orangnya siapa. Ya, misalkan Anda bekerja sebagai resepsionis di perusahaan ABC gitu ya. Ya, sebagai reference-nya, ya, Anda di situ akan menuliskan misalkan atasan Anda langsung itu siapa, namanya siapa, nomor HP-nya berapa. Lalu reference yang lain, teman bekerjanya, ya, teman Anda bekerja bersama itu siapa, Anda tuliskan di situ, sehingga perusahaan baru ini akan menghubungi orang-orang tersebut yang Anda cantumkan ini untuk cross check tentang diri Anda, benar apa enggak sih informasi ini, ya, benar enggak dia di sini ngaku-ngaku dia bekerja sebagai manajer, lalu dia tugasnya adalah ini, benar nggak sih informasi itu? Nah, itu untuk cross check. Ya, ini penting sekali. Mem, saya fresh graduate, saya tidak ada referensi apa-apa, Mem. Tapi di sini wajib mencantumkan referensi. Gimana dong? Saya harus nulis siapa? Nah, ketika Anda kuliah, Anda punya dosen wali kan? Nah, tulis saja dosen walinya, ya. Pasti dosen wali kenal Anda kan? 4 tahun kuliah itu, 4 tahun kuliah tiap semester ada bimbingan, paling enggak ya bimbingan apa sih akademik gitu kan, pasti kenal lah. Ya, tulis sebagai referensi boleh. Atau dosen pembimbing skripsi Anda tambahkan sebagai referensi juga bisa. Di situ kan dosen pembimbing pasti tahu, oh iya benar dia dulu mahasiswa bimbingan saya meneliti tentang ini, benar kok itu. Ya, dia bisa kok, mampu kok dia ini. Tuh ya. Itu contoh referensi yang bisa Anda cantumkan if you are a fresh graduate. Sampai sini bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan. Di sini ada beberapa contoh pertanyaan yang common, ya, yang lazim ditanyakan yang berhubungan dengan CV, penulisan CV. Misalkan di sini ada contoh, sebetulnya tadi saya sudah menjelaskan juga sih. If you don't have any working experience, what if you don't have any working experience? Gimana dong kalau saya nggak punya pengalaman bekerja sama sekali? Nah, di sini Anda bisa menuliskan seminar, terus Anda pernah course apa saja, Anda pernah melakukan proyek apa saja di mana Anda terlibat di dalamnya, misalkan Anda menjadi panitia lomba apa gitu ya. Anda pernah jadi volunteer, misalkan volunteer korban bencana alam, Anda bergabung dengan PMI atau Anda bergabung dengan Pramuka, silahkan Anda tuliskan ya. Lalu, is a cover letter important? Apakah cover letter atau cover letter itu sebutan lain untuk job application letter, ya. Tentu saja cover letter itu important karena CV itu mengikuti, atau kalau Anda mengirimkan surat ya, itu posisinya setelah cover letter. Pertama cover letter dulu, baru diikuti CV. Jangan terbalik. And then, what information is important to include in a CV? Informasi apa saja sih yang harus Anda tuliskan di CV? Apakah ini hubungannya dengan yang pertanyaan berikutnya ya, informasi tentang date of birth, apakah harus dituliskan atau tidak? Oke ya, sekarang yang informasi yang harus Anda cantumkan, wajib Anda cantumkan tentu saja nama,
Yang wajib berikutnya ada contact information, Anda bisa dihubungi di mana. Educational background, Anda lulusan dari mana, ya. Nah, educational background ini Anda pernah belajar di mana saja, itu silahkan ditulis. Nah, ditulisnya dari yang current, yang saat ini dulu, yang terakhir dulu, baru ke belakang. Ya, jadi kalau Anda lulusan S1 ya ditulis S1-nya lulusan mana, lalu SMA, SMP, baru SD. Jangan kebalik, jangan SD-nya dulu. Mem, tapi kan saya sekolahnya kan SD dulu, mem, baru SMP, baru terakhir kuliah gitu. Memang betul, tetapi untuk yang di show off kan, yang Anda pamerkan, yang Anda tunjukkan itu adalah yang terakhir dulu. Ya. Karena orang eye catching-nya itu pasti yang pertama dulu kan. Baca tuh pasti atasnya dulu gitu. Jadi baik itu educational background dan work experience itu silahkan tuliskan yang paling akhir dulu baru yang ke belakang. Jangan lupa menuliskan juga level of competence. Nah, kalau Anda mampu berbahasa Inggris sampai level mana? Kalau Anda pernah tes TOEFL sampai berapa skor Anda? Ini perlu dituliskan. Kalau masih ada sisa, ya, ingat CV ini sebaiknya 1 halaman juga. Kalau tapi memang harus panjang sekali dan memang banyak, Anda ceritakan banyak, oke, 2 pages is fine, ya. Terus jangan lupa add your references. Tadi ya yang nomor 5, walaupun itu terakhir, tapi itu sangat penting. Your references. Ya, atau memang kalau belum ada, Anda tuliskan juga references available upon request. Kalau memang diminta, saya bisa kok menyertakan references. Kalau enggak ya enggak akan saya tulis karena ini informasi khusus gitu ya, tidak saya share kemana-mana misalkan. Lalu untuk informasi itu apakah perlu saya menuliskan date of birth? Biasanya kalau dalam surat berbahasa Indonesia itu kan nama, alamat, tempat tanggal lahir, terus agama ya. Kalau dalam hal CV secara internasional ini tidak wajib. Tidak wajib. Anda boleh menuliskan, boleh tidak. Ya, jadi Anda mau mencantumkan tempat tanggal lahir Anda, oke. Tidak Anda tuliskan pun tidak masalah. Apalagi agama. Ya, agama tidak wajib sama sekali. Kenapa? Perusahaan yang baik itu tidak melihat dari agama Anda apa Anda itu, ya, agama apa Anda itu, suku mana Anda berasal, ya, atau tanggal berapa Anda lahir, di mana Anda lahir, itu tidak terlalu penting. Mereka lebih mementingkan your qualification, kualifikasi Anda memenuhi syarat atau tidak, itu lebih penting bagi mereka. Ya, jadi Anda mau mencantumkan date of birth, oke. Kalau tidak, saya akan nggak mencantumkan, ya nggak masalah, karena mereka usia saya baru 17 tahun, saya baru lulus SMA gitu, tapi saya memenuhi syarat, saya bisa semua ini. Ya nggak masalah, mereka bisa saja justru menerima Anda bekerja dibanding orang yang sudah berpengalaman umurnya 35 tahun misalkan, ya. Jadi umur bagi mereka tidak masalah as long as you are capable. Ya, Anda mampu untuk bekerja di situ. Oke, itu isi dari CV. Nah, pertanyaan berikutnya. How do I give references is if I'm new to workforce, ya. Tadi sudah ditanyakan, saya sudah berikan contoh. Bagaimana kalau saya ini baru lulus, ya. Saya belum bekerja sama sekali. Referensinya bagaimana? Apa yang harus saya tulis? Nah, ini contohnya adalah ini. University professors as references. Anda boleh menggunakan dosen pembimbing Anda. Ini sebutan university professor ini untuk biasanya kalau di luar negeri yang membimbing itu profesor, ya. Okay, and then how should I contact the people I put down as references? Apakah perlu saya menghubungi orang yang saya tuliskan sebagai references di CV saya? Perlu sekali. Yes, it is very important, ya. Anda minta izin juga, Pak, kemarin saya mengirim surat lamaran ke PT Pertamina dan saya memasukkan Bapak sebagai referen saya. Mohon bantuannya Pak, nanti kalau suatu saat Bapak dihubungi dari PT Pertamina, ya, sebagai referen saya. Itu juga penting. Ya, jadi siapa ya? Putri siapa ya? Mahasiswa Bapak, ada nggak yang nama Putri? Aduh, saya lupa, mahasiswa saya ratusan, saya nggak hafal. Kalau Anda tidak memberitahu dulu, itu akan kemungkinan terjadi.
Oke, next. Is it necessary to include my hobby? Ya, apakah hobi atau kesukaan Anda itu perlu dituliskan di CV? Kalau memang itu sangat berhubungan, boleh. Kalau tidak pun tidak wajib. Ya. And then can I write a work experience that is not related to the job I'm applying for? Apakah saya dulu pernah bekerja, mem, waktu saya kuliah. Saya bekerja jaga toko, jaga di Indomaret, mem. Ya, saya job lah, mem, gitu. Tapi saya sekarang melamar pekerjaan sebagai teknisi komputer, misalkan, ya. Boleh nggak, mem, saya cantumkan? Boleh iya, boleh tidak. As long as iya, ya, Anda harus mencantumkan kalau itu Anda rasa akan sangat mendukung Anda, ya, akan menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk mempertimbangkan Anda diterima atau tidak. Kalau memang Anda rasa tidak apa, tidak ada hubungannya sama sekali, oh ini nggak ngaruh deh saya nulis ini apa enggak gitu ya. Ya, tidak pun tidak masalah. Gitu ya. Itu adalah beberapa pertanyaan yang biasa berhubungan dengan job application letter. Nah, sekarang saya akan tunjukkan beberapa contoh job application letter yang benar dan yang salah, yang baik dan yang kurang baik. Ya, yang pertama ini adalah contoh dari Indonesia. Ini adalah contoh yang kurang baik ya, sebentar. Oke, ini adalah contoh yang oke. Saya rasa ini oke. Ya, ini contoh yang paling sederhana. Maaf ya, ini adalah contoh yang paling sederhana dari job application letter yang banyak, ini paling banyak digunakan oleh orang Indonesia. Ini tidak salah, ini benar. Tetapi ini sangat sederhana. Ya, di sini ada nama, ada place and date of birth, meskipun itu tidak wajib, ada seks, ya, jenis kelamin, meskipun itu antara wajib dan tidak, no, sebetulnya ini tidak wajib juga, ya. Tapi kalau memang Anda cantumkan, no problem. Address itu wajib, ya. Marital status, nah, marital status ini tidak wajib juga. Oke, ini Anda hilangkan pun tidak masalah. Telepon number justru ini yang wajib sekali, ya, wajib sekali. Ini kalau bisa sih dibuat yang paling mencolok gitu. Orang langsung lihat ke kontak informationnya langsung, ya. Lalu education, silakan tulis yang terakhir dahulu. Terakhir Anda kuliah atau sekolah, ya, itu silakan Anda tulis di bagian awal. Contohnya ini, Bachelor Degree of Economics at Universitas 11 Maret. Misalkan, jurusannya apa? IPK-nya berapa? Anda tuliskan dengan detail. Baru setelah itu SMA, SMP, SD, ya, itu yang terakhir. And then skill lain yang bisa Anda tulis di sini, misalkan MS Office, Anda levelnya good atau bagaimana, nanti ada contoh yang lain, ya. Internet, Anda juga harus bisa. Lalu ini, Active English, buktinya apa? TOEFL, ITP score, skornya adalah 553, itu sebaiknya Anda cantumkan. And then working experience juga kalau ada silahkan, dan organizational experience, ya. Ini contoh pertama. Contoh berikutnya, ini adalah contoh yang not too good, tidak terlalu baik, ya. Pertama, oke, Anda langsung mencantumkan detail informasi dari Anda. Ini bagus, yang bagian ininya bagus. Tetapi contoh sisa yang lain not too good, tidak terlalu baik, ya. Ada informasi tambahan yaitu personal profile, ya. Ini enggak masalah. Anda tambahkan personal profile, no problem. Jadi Anda di sini intinya menceritakan siapa Anda, ya. Lalu education, nah kesalahannya ada di sini. Sebaiknya education itu, bukan education yang salah. Di sini yang salah itu bagian mana ya? Bentar kok, bad experience. Back CV example itu salahnya ada di
Sebentar, kok ini kok jadi bad example. Oke, mungkin ada yang, oh ini hobi ya, hobi ini tidak perlu ya, ini hobi tidak perlu. Mungkin ada informasi lain. Nah, oh iya, ini bad example-nya karena tidak mencantumkan pengalaman. Ya, justru yang dicantumkan di sini adalah hobi. Kenapa kok menurut dia hobi ini lebih penting dibandingkan pengalaman? Instead of hobbies ya, daripada Anda menuliskan hobi, akan lebih baik kalau Anda menuliskan pengalaman organisasi atau pengalaman Anda bekerja atau your achievement. Itu akan jauh lebih baik dibandingkan Anda menuliskan hobi tok. Gitu ya. Makanya ini disebut bad example, bad CV example. Oke, next. Ya, ini ada model lain. Ya, ini very professional. Contoh orang yang sudah sangat profesional, dia memiliki banyak pengalaman bekerja. Ini adalah detail dia. Jadi dari beberapa contoh ini Anda bisa melihat ya, tidak ada format khusus dalam membuat CV, bebas ya. Ini detail informasi tentang dia, di mana dia bisa dihubungi. Lalu ini informasi tambahan bahwa dia lahir di sini di Atlanta, Georgia, USA. Dia berkebangsaan Amerika. Introduction itu kalau di sini sama dengan personal profile ya, introduction dulu, Anda ceritakan siapa Anda. Lalu langsung dia memamerkan ya, menunjukkan professional experience, working experience sama saja. Di sini saat ini dia bekerja di software architect at Brand Software Consulting dan seterusnya. Di sini detail pekerjaan dia pamerkan di sini. Sebelumnya dia bekerja di sini, detailnya seperti ini, dan ini sebetulnya sampai 2 halaman. Tapi saya ambil halaman pertamanya karena panjang sekali. Ya. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang model apa ya? So girly, very girly ya. Ini akan cocok, model CV seperti ini akan cocok kalau Anda melamar pekerjaan, misalkan Anda menjadi desainer ya, desainer gaun misalkan. Ini akan sangat mendukung pekerjaan Anda. Tapi kalau Anda melamar pekerjaannya sebagai apa namanya, manajer ya, ini sangat tidak profesional. Kalau dilihat dari tingkat formalitas, ini kurang formal. Tetapi it's fine, tidak masalah. Ya, kontak informasinya ada di sini dan seterusnya ada detail achievement, language yang dia kuasai itu apa saja, dan hobinya memang dia kemungkinan ini sangat berhubungan dengan pekerjaan, jadi dia tuliskan di situ. Ini ada model yang lain lagi. Nah, ya, ini nama, terus alamat, nomor telepon dan lain sebagainya. Ini sekilas info tentang dia, work experience dia tulis di sini dan seterusnya sampai CEO dia tuliskan, education-nya dia tuliskan, meskipun tidak semua, no problem. Ya, ini hanya yang bagian profesionalnya, education profesional, ada bachelor degree-nya, ya, ada 2 dia, economic dan fisik. Lalu skill competence dia tuliskan, dia membuatnya dalam format seperti ini. Tidak masalah. Di sini orang langsung bisa melihat, oh berarti dia skill thinking-nya itu full, dia baik. Oh dia dalam apa sih ini tulisannya apa sih ini? Micromanaging, dia levelnya seperti ini dan seterusnya. Sampai misalkan language Anda sampaikan di sini pun tidak masalah. English gitu kan, Anda sampai full. Oke, that's good. Ya, Anda mau membuatnya seperti ini boleh. Achievement dituliskan juga. Oke, ada lagi. Oh ini model yang lain lagi ya, contoh model yang lain. Di sini ada emailnya, kalau Anda mau menulis email ke dia boleh ya. Menggunakan bahasa apa ini? Bahasa Prancis ya. Ini modelnya seperti ini, kompetensinya dia menggambarkannya dengan model seperti ini. Jadi intinya tidak ada format khusus ketika membuat CV, semua Anda kondisikan, Anda lihat juga kepada siapa, di mana Anda melamar pekerjaan sebagai apa. Ya, semuanya Anda sesuaikan. Itu ada lagi, oke, sudah habis ini contohnya.
beberapa contoh dari CV mungkin nanti bisa Anda lihat di IFE ya, lebih detail lagi. Dan kalau Anda ingin membuat CV, kalau mau yang paling sederhana, saya rasa di MS Word, ya Microsoft Word itu sudah ada form untuk membuat CV. Itu bisa. Ya, nanti maksudnya CV di MS Word itu lebih kurang modelnya seperti ini, kalau tidak salah. Ya, seperti yang ini. Itu mirip-mirip seperti ini. Ada. Atau ada lagi form secara online, itu juga ada. Silahkan. Jadi, untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan?